Sekali lagi diberitahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nabawi Salam, mohon segera hadir di Masjid Nabawi Salam karena acara buka bersama akan segera dimulai. Terima kasih. Dimulai enggak? Napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada para kiai, para ustadz, para ustadzah, para sesepuh bini sepuh yang selalu kami taati, wabil khusus kepada Ustadz Arif Rahman yang selalu kami hormati, kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nabawi Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada Ormas Masjid Nabawi Salam yang selalu kami cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini alhamdulillah kita semua telah diberi rahmat, hidayah, inayah, diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di sini di Masjid Nabawi Salam dalam rangka buka bersama dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, umat-umat beliau yang sampai sekarang masih istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semua termasuk golongan-golongan yang akan mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini akan saya bacakan susunan acara buka bersama pada hari ini Minggu 3 April 2002. Yang pertama yaitu pembukaan, yang acara kedua pembacaan donatur konsumsi buka puasa bersama, yang ketiga pembagian santunan duafa yang dibagi 4 RW, yaitu RW 2, RW 3, RW 4 dan RW 9. Acara yang keempat yaitu pembacaan doa tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Agus Wiono. Yang kelima Maudatul Hasanah yang akan
dibawakan oleh Ustadz Arif Rahman. Yang terakhir doa. Begitulah susunan acara buka bersama pada minggu hari ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, sebelum acara dibuka mari kita bacakan Al-Fatihah. Semoga acara dari awal hingga akhir nanti selalu berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, untuk acara yang kedua, pembacaan donatur konsumsi pada minggu hari ini. Yang pertama dari Ibu Haja Asfufah, Alun-Alun Rangka nomor 23. 2. Ibu Susman, Alun-Alun Rangka 19. 3. Ibu Rahayu, Alun-Alun Rangka 17. 4. Ibu Naning, Alun-Alun Rangka 23. 5. Ibu Didi, Alun-Alun Rangka 19. 6. Bapak Insinyur Medias, Alun-Alun Rangka 19. 7. Bapak Hendi, Alun-Alun Rangka 23. 8. Bapak Yoni Aris, Alun-Alun Rangka 23. 9. Ibu Tuti, Alun-Alun Rangka 31. 10. Bapak Suyitno, Alun-Alun Rangka 23. 11. Ibu Daring Iwan, dokter gigi. Oh, Ibu Dokter Gigi Ina, Putra Agung 329. 12. Ibu Juwari, Putra Agung 329. 13. Bapak Hendro Cahyono, Alun-Alun Rangka 17. 14. Ibu Rendi, Alun-Alun Rangka 19. 15. Ibu Reza, Putra Agung 36A. 16. Ibu Wati, Putra Agung 129. 17. Ibu Takul, Putra Agung 210. 18. Bapak Buang, Putra Agung 323. 19. Bapak Haji Muhammad Tajib, Putra Agung 343C. 20. Bapak Haji Agus Winarno, Putra Agung 343. 21. Ibu Haja Rosida Gunodo, Putra Agung 343. 22. Ibu Bambang Sutarno, Putra Agung 311. 23. Ibu Ainur Rafiq, Putra Agung 343. 24. Mbak Ratna, Kapas Kerampung. 25. Bapak Joko, Taman Putra Agung 5. 26. Ibu Ferni, Rangka 531. 27. Ibu Nani, Alun-Alun Rangka 23. 28. Bapak Suraji, Putra Agung 327. 29. Ibu Saim, Taman Putra Agung 4. Begitulah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, daftar donatur konsumsi buka bersama. Syaulillahi lana walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Almarhum Sumaila Ruki Bapak Widodo, Sumaila Ruki Bapak Toli, Ila Ruki Bapak Heru, Ila Ruki Karto, Ila Ruki Ngateman, Ila Ruki Markuti, Ila Ruki Dati, Ila Ruki Mulyatiri.
ila ruhi Bapak Mangun Syesmoro, ila ruhi Bapak Joko Majid, ila ruhi Bapak Varianto, ila ruhi Bapak Suharto, ila ruhi Ibu Sunarli, ila ruhi Ibu Sulastri, ila ruhi Ibu Sujiati, summa ila ruhi Bapak Muhammad Dikin, ila ruhi Bapak Abdul Karim, ila ruhi Bapak Nanang, ila ruhi Bapak Faisal, ila ruhi Bapak Suwardono, ila ruhi Ibu Sundari, ila ruhi Ibu Muyaning Tias, ila ruhi Ibu Indri, ila ruhi Ibu Musrini, ila ruhi Ibu Kusnawati, summa ila ruhi Bapak Haji Kasrun, ila ruhi Bapak Haji Haryanto, ila ruhi Bapak Devi Hardinata, ila ruhi Ibu Masrifa, ila ruhi Ibu Suparni, ila ruhi Ananda Dani, summa ila ruhi Mbak Kasti, ila ruhi Mbak Paijan, ila ruhi Mbak Sambung, ila ruhi Sukandar, ila ruhi Suparti, ila ruhi Mbah Paijah, ila ruhi Mbah Saminah, ila ruhi Busulan. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Acara berikutnya yaitu pembagian santunan duafa secara untuk 100 orang di 4 RW, yaitu RW 2, RW 4 dan RW 9. Secara simbolis akan diberikan oleh Bapak Yoni. Kepada Bapak Yoni dipersilakan. Pak Yoni teman-teman dumateng Ibu Supini, monggo. Ibu Supini Putra Agung 3 nomor 15, monggo kula aturi ten ngajeng. Ibu Saona, Ibu Duin, monggo ibu-ibu nami ingkang kasebut wau monggo ten ngajeng. Ibu Duin, monggo. Ibu Saona, Ibu Saona. Ibu Supini, Sapini. Sapini. Ibu Saona, Ibu Saona, monggo. Sembarang sing. Iya wis. Nipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah pembagian santunan duafa yang secara simbolis diberikan oleh Bapak Yoni.
Baiklah, terima kasih Bapak Yoni. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Nabawi Salam, acara berikutnya yaitu pembacaan doa tahlil yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Rujito. Langsung anu ini kalau terus dhisik. Napa? Anu ne. Tawasulnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila arwahi sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati ajma'in sya'alillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين جميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا جميع القدر الجلال رضي الله عنه. ثم إلى أرواح almarhumah jamaah Masjid Nabawi Salam yang tadi sudah disebutkan. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jamil ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil maghrib ya bariya wa bariya khususan ila abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina masyayikhina wa asatidatina asatidatina wa khususan manijat منها هنا بسببه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين لا يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم استغفر إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 استغفر الله الذي وأتوب إليه أفضل الذكر فضل أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak wa syahrul maghfirah wa syahrul ridhu minan nar. Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahu alazim wa sadaqallahu rasulul karim. Ingkang kula muliaken sedherek mawon jamaah Masjid Al-Fauzan yang dirahmati Allah yang hadir di majelis yang mubarak. Wabil khusus para asatidz, para asatidzah, para sesepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, bumi-bumi lampahipun kula panjenengan kula beliau lantos dugi pangeran menika dicatet kaliyan Allah menjadi lampah ingkang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kami mewakili Masjid Nabawus Salam mewakili jamaah Masjid Nabawus Salam kepada donatur semuanya. Mugi-mugi kula mboten saged balas napa-napa, cuma kalimat jazakumullah khairan katsiran. Panjenengan sedekah panjenengan dibakti diwales lengkung sae kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khususipun donatur ingkang tergabung dalam basis Badan Amal Zakat Infak dan Sedekah Masjid Nabawus Salam yang mana diketuai oleh Ibu Devita. Di kesempatan yang mulia ini, di sore hari ini menjelang berbuka ini, tadi disampaikan oleh saudara moderator, basis Nabawus Salam membagi bingkisan kepada duafa dan para janda di sekitar Masjid Nabawus Salam, tepatnya di 4 RW, ada RW 2, ada RW 3, ada RW 4 dan ada RW 9. Total bingkisan yang disediakan basis Nabawus Salam berjumlah 100 buah. Nanti bagi yang mendapatkan bingkisan itu mengambilnya dikoordinator oleh masing-masing ketua koordinator. Di kesempatan ini saya bacakan sebagai berikut siapa saja koordinatornya. RT2 ini ada 18 orang yang akan mendapatkan santunan atau bingkisan. Nanti yang alamatnya RT2 ngambil bingkisannya di Bu Tati. Tengku Bu Tati atau Bu Sarti atau Mas Damar, itu kita sudah sediakan. Kalau RT2 ngambilnya di RT3 maka gak akan ketemu namanya, nanti panjenengan akan bingung. Jadi yang alamatnya RT2 ngambilnya di RT2. Kemudian yang RT3 ini ada 10 orang, di Bu Daryadi dan di Bu Jumani serta Mbak Kintan sebagai koordinatornya. Jadi nanti yang rumahnya RT3 ngambilnya di Bu Daryadi atau di Bu Jumani atau di Mbak Kintan. Untuk yang RT4, sekali lagi yang RT4 ada 18 bingkisan yang sudah kita sediakan. Ada di Bu Lili sebagai koordinator dan Bu Naning dan Triska, Mbak Triska. Ini nanti yang alamatnya RT4 yang sudah mendapatkan info akan mendapatkan bingkisan nanti bisa mengambil di koordinatornya masing-masing. Bu Lili, Bu Naning, dan Mbak Triska. Untuk di rangka 6 ada 8 orang. Rangka 6 ini berarti RW 2. Ini ada di Bu Fadlan sebagai koordinatornya. Kemudian rangka 5 ada 14
bingkisan. Nanti ngambilnya di Bu Sulis atau Bu Agus. RW 4 di sini ada 2, ada di rangka 5 dan ada di rangka gang 3. Rangka gang 3 ini koordinatornya adalah Mbak Dian. Rangka gang 3 ada 9 orang. RW 4 rangka gang 3 ada 9 orang, ngambilnya ada di Mbak Dian sebagai koordinator. Kemudian yang terakhir rangka Rejo RW 9 ada 6 orang. Ada 6 orang, koordinatornya adalah Pak Mariono dan Mas Dani. Nanti yang rumahnya Rangka Rejo ngambilnya di Pak Mariono dan Mas Dani agar pembagian distribusi ini tertib dan tepat waktu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan seluruh amalan daripada kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Pun sak mangke ngaji sekedap enten wedal 15 menit. Kula wau sanjang wa ma khalaqtul jinnah, ngutip ayat teng salah satu ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada saya. Dawuhipun Allah ngoten. Nah, pertanyaannya sekarang, yang bisa jawab sebagaimana biasa akan saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya umroh. Umroh, tapi hadiah ini hadiah yang akan saya berikan nanti ketika sudah siap ya. Yang saya berikan umroh belum siap, berarti bukan umroh hadiahnya. Hadiahnya uang cash sebesar 50.000 aja ya. Pertanyaannya dari ayat tersebut, lah kalau kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah saja, tidak ada waktu yang lain untuk tidak beribadah, apakah kita, ini pertanyaannya ya, apakah kita hanya diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk puasa, diperintahkan untuk zakat, atau diperintahkan untuk rukun-rukun yang sudah kita ketahui kewajibannya? Apakah cuma itu saja? Pertanyaannya, apakah cuma itu saja ibadah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Pak Man mboten angsal jawab. Soalnya bagian nyuting. Golek jawab sing nyuting sapa? Monggo, sapa sinten mawon, ibu-ibu monggo, bapak-bapak monggo. Pertanyaannya, apakah ibadah yang dimaksud di ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu cuma apakah sholat saja, atau puasa saja, ataukah haji saja, atau zakat saja, atau rukun Islam yang 5 itu, atau ada ibadah yang lain? Monggo silakan yang bisa jawab angkat tangan atau nulis mboten napa-napa, atau batin mboten napa-napa. Nek batin mboten ngertos kula jawabane nggih ya. Sinten yang jawab? Apakah yang dimaksud ibadah oleh Allah di ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Sinten yang jawab? Kok meneng kabeh ketur. Kula cobi kula sapa nggih? Ibu-ibu lek kula sapa jawaban nggih ngoten nggih, cek bapak-bapak pireng panjenengan niku wonten. Ibu-ibu lho tilem sedanten berarti. Badhe buka niki apa? Ibu-ibu cobi ibu-ibu panjenengan pirsani suarane bapak-bapak. Bapak-bapak niki tilem napa mboten? Bapak-bapak bapak-bapak mboten tilem sedanten niki. Ibuke sing tilem niki. Nggih, Bapak-bapak monggo sinten sing jawab apa yang dimaksud ibadah di ayat yang menyatakan tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada saya. Monggo sinten sing jawab? Kok meneng kabeh Bapak-bapak. Nggih pun kula jawab mawon ya. Yang dimaksud ibadah di ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah, adalah semua aspek kehidupan kita, adalah setiap sisi kehidupan kita, sisi gerak-gerik kita, semua yang ada di kita ini bisa bernilai ibadah. Makanya
para ulama membagi definisi ibadah itu menjadi dua. Jadi ibadah yang dimaksud di sini adalah setiap gerak-gerik kita, setiap langkah kita, setiap hembusan nafas kita, itu semua bisa dinilai ibadah tergantung niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mendefinisikan ibadah menjadi dua, ibadah mahdho dan ibadah ghairu mahdho. Ini ngaji sebentar nggih, supados panjenengan mugi-mugi saged dados ilmu kan manfaat, panjenengan ngertos dan panjenengan tidak terjerumus pada hal-hal yang memvonis bahwasanya ini bukan ibadah, ini tidak ada tuntunannya dan sebagainya. Pertama kita bagi ibadah itu menjadi, ulama itu membagi ibadah menjadi dua, yaitu ibadah mahdho dan ibadah ghairu mahdho. Apa itu ibadah mahdho? Ibadah mahdho itu minimal ada 3 definisinya. Yang pertama, definisi ibadah mahdho itu adalah ibadah yang ada syariat secara khusus yang mengatur ibadah tersebut. Saya ulangi lagi, ibadah mahdho adalah ibadah yang ada syariat khusus yang mengatur ibadah tersebut. Kemudian ibadah itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir cirinya adalah ibadah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan rasional yang ada di otak kepala kita. Ada 3 ciri ibadah mahdho tadi. Yang pertama ada syariat khusus ditujukan kepada Allah, dan yang ketiga ini kadang-kadang di luar syariat kita. Ulama membagi lagi definisi ibadah mahdho tadi. Ada yang dibagi ditunjukkan caranya, ditunjukkan waktunya, ditunjukkan tempatnya. Jadi tidak boleh dirubah 3 hal ini. Tidak boleh dirubah, tidak boleh dikurangi. Caranya, tempatnya, waktunya. Contohnya apa nih? Ibadah haji. Haji itu carane dituntokno wis. Gak oleh haji sakarepe dhewe. Aku haji biarpun sampean budal nang Mekah, tapi lek gak cocok carane, sampean gak diikuti atau sampean gak diberi predikat ibadah haji. Sampean carane cocok, gawe pakaian ihram dan sebagian waktune gak cocok, sampean tidak diarani ibadah haji. Sampean carane cocok, gawe klambi ihram, waktune cocok pada waktu hari raya kurban. Tapi sampean haji nih nang kenjeran, itu juga tidak ditulis sebagai ibadah haji. Jadi ibadah haji itu carane wis ditentukno, waktune wis ditentukno, kemudian tempatnya sudah ditentukan, tidak boleh berubah ataupun berkurang. Paham nggih? Niki ibadah mahdho yang pertama. Ibadah mahdho yang kedua, ada yang caranya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, tapi tempatnya tidak ditentukan. Contohnya nopo niki? Carane ditutuki, waktune ditutuki, tapi panggone tidak diberitahu. Artinya panggone tempatnya bebas. Kalau tadi tempatnya harus sesuai. Nah ini tempatnya bebas. Contohnya adalah ibadah sholat. Carane kudu koyo ngono, Pak. Sampeyan gak oleh gawe sholat tata cara dhewe. Madhep ngetan. Ngetan mriko, Pak. Sampeyan sholat madhep ngetan. Kabeh madhep kulon, sampeyan madhep ngetan. Mboten angsal. Sampeyan sholat gak wudu, gak oleh. Karena carane wis ditentukno. Kemudian waktunya juga sudah ditentukan. Sebagaimana kita ketahui waktu sholat itu enten pinten, Bu? Gangsal, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Niku pun ditentukno kabeh. Carane ditentukno, waktune ditentukno. Enggak oleh berkurang. Coba saya tanya. Bolehkah cinten niki Mas Yoni? Bolehkah sholat subuh yang asalnya 2 rakaat supaya lebih cepat dikurangi 1 rakaat menjadi subuh 1 rakaat? Boleh apa enggak? Tidak boleh. Atau supaya lebih pahalanya banyak, subuh ditambahi 1 rakaat jadi 3 rakaat, boleh apa enggak? Tidak boleh. Nah itu ibadah mahdho, sudah ada waktunya, sudah ada caranya, tempatnya bebas. Jawa nih. Alhamdulillah Jawa. Kemudian
enten sing ibadah mahdoh iku ditentukno carane ambek tempate. Carane ditentukno, tempate ditentukno, tapi waktune bebas. Ibadah napa niki? Umroh. Umroh iku carane ditentukno. Nggone panggonane tempatnya juga ditentukan, tapi waktunya bebas. Panjenengan lek umroh sak mangke mboten napa-napa, Pak. Insyaallah jamaah kita nanti bulan apa iki, Pak? April, bulan Mei. Bulan Mei ada salah satu jamaah kita yaitu Mas Erwin akan berangkat umroh. Mugi-mugi didadekaken umroh sing makbulah. Amin amin ya rabbal alamin. Sinten ingkang nyusul umroh? Niki enten sing nyusul umroh iki. Sak mangke umroh niki bebas, Pak. Mboten enten sekat-sekatan corona malih kados tahun-tahun kepengker. Dan umroh ini beda dengan haji. Bedanya apa? Waktu saja. Caranya dan waktunya serta tempatnya itu yang berbeda. Haji dan umroh itu adalah waktunya saja. Kalau haji waktunya sudah ditentukan, kalau umroh waktunya tidak ditentukan. Yang ketiga, enten sing ibadah mahdoh iku ditentukno caranipun. Waktu gak apa-apa, waktu gak ditentukno bebas, tempatnya juga bebas. Kinten-kinten ibadah napa niki? Napa Bu? Ibadah sing carane wis ditentukno, gak oleh berubah carane, gak oleh berkurang carane, gak oleh bertambah, tapi waktune bebas, tempatnya juga bebas. Ibadah napa niki? Nikah. Makanya kula kapanane niku disukani tolong nikahkan, nikah siri. Mas tolong nikah sirikan anak saya, bukan jamaah mriki ya. Kula sanjangi syarat rukune napa pun enten. Loh syaratnya napa mawon, Pak? Loh syaratnya nikah siri dengan nikah yang ada di KUA itu tidak ada bedanya sama sekali. Bedanya cuma yang sana itu dicatat oleh itu pengadilan agama, yang siri ini tidak dicatat pengadilan agama, tetapi syarat agamanya sama, ada walinya, ada maharnya, ada saksinya. Nah, kira-kira seperti itu syaratnya. Biasanya yang nikah siri ini nggak ada walinya, nggak disetujui. Lah saya nggak mau. Kalau nggak disetujui nggak mau. Boleh tidak pakai wali dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya sudah janda dan sebagainya. Laki-laki tidak pakai wali boleh, tapi perempuan harus pakai wali. Apalagi perempuan yang belum menikah, ini harus pakai wali. Nah kalau tidak dipenuhi syarat itu, kita tidak bisa menikahkan. Kalau andai kan dipaksa nikah pun nikahnya cacat secara syar'i dan tidak sah secara syar'i. Jadi nikah itu enten corone Bu, pun ditentukan corone, tapi waktu ini bebas. Sekarang saya mau tanya, untuk masyarakat Jawa ini kan tidak boleh, bukan tidak boleh ya, pamali. Pamali itu setengah-setengah haram ya. Menikahkan di bulan Muharram atau bulan Suro. Ibu-ibu pernah mboten nggak ada damel di bulan Suro? Mboten nggak ada damel kalau tangleti ibu-ibu pernah mboten nggak ada damel di bulan Suro Muharram? Mboten. Kenging napa kok mboten napa nggak ada damel di bulan Suro? Deleng narik arisan. Bulan Suro dan bulan yang lain menurut kalender agama kita tidak ada pantangan satupun untuk melaksanakan apa itu namanya tasyakuran. Akan tetapi kita hidup di lingkungan masyarakat Jawa, ada adat yang menyatakan pamali mengadakan apa itu hajatan di bulan Suro. Nah kalau kita ikut adat bukan apa-apa, tapi yang jelas secara syariat bulan Suro bukan pantangan atau bukan bulan yang diharamkan sebagai bulan yang untuk hajatan. Tidak apa-apa. Tapi di adat Jawa itu bulan lek ngadakno hajatan ya mbok ojo bulan Suro. Itu pun adat Jawa ini bersumber dari Asyura, yang mana di Asyura itu banyak bulan tragedi yang menimpa umat Islam, antara lain peristiwa Karbala dan peristiwa-peristiwa yang lain.
Sehingga masyarakat Jawa mempunyai adat tidak mengadakan tasyakuran atau hajatan di bulan Suro. Jenengan boten ngadakan hajatan di bulan Suro boten napa-napa, tapi lek ngadakan di hajatan di bulan Suro niku nggih boten melanggar syariat. Lek abad kula riyen niku pesen adate digawe, syariate aja dilanggar. Jadi dua-duanya bisa jalan. Yang terakhir ibadah mahdo yang terakhir itu cuma diberikan urutannya saja. Carane tidak diberitahu urutan itu. Contohnya adan iki adalah ibadah mahdo. Wis ana tuntunane, gak oleh adan iki diwalak-walik. Hayya 'alas shalah, terus kemudian la ilaha illallah, tidak pakai Allahu akbar, enggak boleh. Jadi adan ini adalah ibadah mahdo yang ditentukan urut-urutannya. Nah, sekarang saya mau tanya, membaca Al-Quran itu termasuk ibadah mahdo apa ibadah ghairu mahdo? Siapa yang bisa jawab? Membaca Al-Quran itu adalah ibadah mahdo apa ibadah ghairu mahdo? Ibadah mahdo. Tidak ditentukan waktunya kapan, tidak ditentukan tempatnya harus di mana, tetapi ditentukan cara bacanya itu seperti apa. Tidak boleh baca Al-Quran itu sakarepe sampean moco tulisan Latin yang ada di bawah biasanya, atau moco sakarepe dhewe, gak dianggap idgham, idhar, ikhfa dan sebagainya. Contoh Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, ka ono ikhfa'i sama sekali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, diwaca min kabeh. Min syarri ma khalaq, wa min syarri diwaca min kabeh. Secara hukum dia itu berbeda dengan ketika tulisan itu ada. Jadi tulisan dengan hukum bacaannya itu berbeda. Kalau nggak belajar tajwid, maka kita tidak bisa tahu ini dibaca min atau ini dibaca min. Pun ngoten nggih, niku ibadah mahdo. Ibadah mahdo iku cirine enten dalile secara khusus diniatkan kepada Allah dan kadang-kadang tidak masuk ke rasio. Panjenengan misalnya enten tiang tanglet, lah apa sembahyang atik sujud? Alasannya apa atik sujud? Kinten-kinten sampean jawabin apa, Pak? Sujud iku soalnya ngene mboten angsal, Pak. Memang iku carane sembahyang ya koyo ngono. Sing ditentukno Kanjeng Nabi Muhammad sembahyang iku ya koyo ngono. Lah apa sembahyang kok madhep ngulon? Lah apa gak madhep ngetan apa madhep ngalor? Lah ini yang kadang-kadang di luar rasio kita. Nah sekarang ibadah ghairu mahdo, ada 5 menit terakhir. Iya, ada 5 menit. Ibadah ghairu mahdo itu adalah tidak ada dalil khusus. Tidak ada dalil khusus. Yang kedua, ibadah itu diniatkan kepada Allah, dan yang ketiga rasanya masuk akal. Contoh sodako. Sodako itu tidak ditentukan caranya, tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya. Panjenengan angsal sodako kapan mawon, panjenengan angsal sodako di mana saja, panjenengan angsal sodako tengkun di mawon, mboten napa-napa. Jadi panjenengan sodako niki kados niki wau ada 23 orang yang bersodako sejumlah apa itu berupa nasi bungkus, satu orang itu 20, ya enggak apa-apa. Apalagi sodakonya di hari Ramadan, mendekati bulan Ramadan, ini pahalanya berlipat ganda. Sopo wong sing ngekeki manganan wong poso padha karo wong iku pahalane ambek wong poso. Tapi kadang-kadang wong saiki digawe nakalane. Aku nyumbang 20 bungkus. Aku gak poso. Pahalaku padha ambek wong 20. Kinten-kinten ngoten niku bener apa mboten, Bu? Enten hadis ini, sapa wong sing ngekeki panganan wong poso, pahalane padha ambek wong poso. Niki wau sing donatur niku mau nyukani 20 bungkus. Terus piyambake sanjang, aku gak poso ae Mas, aku ngekeki 20. Pahalaku padha ambek wong 20. Kinten-kinten bener apa mboten? Bener apa mboten? Pak Samsul, bener apa mboten? Salah nggih. Karena ada ayat yang dilanggar di sana. Kutiba alaikumusiyam. Jenengan kabeh ku ya ayyuhalladzina amanu diceluk wong kabeh yang padha iman, panjenengan iku diceluk untuk berpuasa. Lah panjenengan gak poso, malah ngekeki wong poso. Ngekeki wong poso iku pahalane akeh, tapi gak koyok sampean poso piyambak. Pahalane padha iku serupa iku bukan berarti kembar.
Ya, serupa itu bukan berarti kembar. Jadi kalau panjenengan berpuasa berarti panjenengan gugurlah kewajiban ayat ya ayyuhalladzina amanu tadi. Tapi kalau panjenengan wis poso ngakei ma'aman daharan wong poso niku langkung sae malih. Muga-muga sedanten mawon sing dados donatur, baik donatur makanan, donatur minuman, donatur yotro, donatur pikiran, donatur tenaga, donatur napa mawon diterima kali Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. Pun kelas ya, kurang 5 menit. Sebagai penutup, ada kaidah dalam agama kita itu seperti ini: kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Saat temene hal sing anyar sing gak dicontohno karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu adalah neraka. Di paparan saya mulai awal tadi, ibadah mahdo dan ibadah ghairu mahdo, pasti panjenengan lebih bijak, pasti panjenengan lebih ngerteni sing dimaksud hadis kullu bid'atin dolalah. Tidak semua bid'ah itu dolalah, ada bid'ah itu yang hasanah. Contohnya nopo? Niku wau kula contone kawan enten ibadah niku sing ditentukno waktune, ditentukno carane, tapi gak ditentukno nggone. Contoh maca Quran, tahlilan misalnya, tahlilan itu kan maca Quran. Enten sing sanjang tahlilan niku bid'ah, kok ana tuntunane. Lho berarti piyambake niki membatasi tuntunan itu cuma cara Rasulullah SAW, padahal tuntunan itu kata di Quran itu dinyatakan bacalah Al-Quran, tidak ditentukan kapannya, tidak ditentukan waktunya kapan. Nah, orang tahlilan itu membaca Al-Quran, di mana saja boleh membaca Al-Quran itu, selama di tempat yang tidak diperbolehkan, di kamar mandi, di kamar mandi atau di tempat-tempat yang kurang baik itu tidak boleh. Di kamar mandi yang jelas tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi kalau di masjid membaca Al-Quran sama-sama, yasinan dan sebagainya, itu adalah hal yang biasa dan boleh. Itu adalah termasuk bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa menambah wawasan kita, dan kita tidak terjerumus kepada pemahaman yang menyatakan setiap bid'ah itu adalah sesat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari pemahaman yang tidak baik. Mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng diakhiri kalian doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baiti thayyibin thahirin. Summa minal ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i amilin wal musannifin mukhlisin wa mujahidin fi sabilillah. Khususan aba'ana wa ummahatina wa jaddadina wa jami' ustadina wa jami' masyayikhina wa jami' masyayikhina khususan ahli kubur fi hadal madhkur. Sa'ulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillah. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma taqabbal wa asil sawaban qara'na min al-Qur'anil azim wa mahallana wa mastaghfarna wa ma sallaina hadiyatan wasilah wa barakatan kamilah ila hadil habibina wa sallina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi summa minal ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa suhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i 'amilin wal musannifil mukhlisin wa mujahidina fi sabilillah khususan abana wa ummatina wa jaddadina wa jami' ustadina wa jami' masyayikhina wa jami' masyayikhina khusus
خصوصا في هذا المذكور في هذا المجلس المبارك. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافه واعف عنها. اللهم انزل النور من ظلمات القبور من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا جاهلا الا علمته ولا حاجة إلا قضيتها ولا حاجة إلا قضيتها ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يسير اللهم يسير اللهم يسير اللهم يسير ولا تعسر. يسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة. يسير زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Kurang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah-kathahipun. Wal akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng donga. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqbaltu dhahabat mahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okay. Allah